Sepeda tak lampu mengingatkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Bahkan tanpa lampu, ia tetap berfungsi dan membawa manfaat bagi orang lain. Kelebihan pertama, beliau orang taat. Kita jarang dapat mimpin taat. Soal kekurangan beliau, dia manusia wajar. Ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di segi pembangunan luar biasa. Terasa betul kita di Dumai. Baru 3 tahun, terasa betul. Ya, luar biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Budi Andrian Saputra dalam program podcast Sepeda Tak Berlampu. Pada kesempatan ini telah hadir bersama-sama kita seorang narasumber tokoh Dumai, yaitu Datuk Haji Daniel Muhammad Daniel Effendi. Selamat datang Datuk. Selaku Ketua DPP Laskar Rumpun Melayu Pesisir yang berpusat di Kota Dumai. Berpusat DPP Datuk ya di Dumai. Mungkin bisa cerita sedikit Datuk terkait Datuk lah. Lahirnya di mana, kemudian pendidikannya di mana saja. Oh gitu. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ICC lah. ICC Indonesia Creator Community. ya, yang telah mempercayakan kepada saya pada malam hari ini sebagai narasumber, salah satu narasumber ya, untuk menerangkan atau permasalahan Dumai dan sekitarnya ya. Dalam program podcast Sepeda Tak Berlampu. Dalam program podcast Sepeda Tak Berlampu. Iya. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya sehari-hari, kebetulan saya sebagai Panglima Besar di Laskar Rumpun Melayu Pesisir, DPP, iya. Pusat Kota Dumai. Nama lengkap Datuk Haji Muhammad Daniel Effendi. Lahir Bengkalis. Iya. Dan saya Bengkalis Kampar lah ini. Oh. Campur ya? Ya. Pada tahun 1966. Masih muda ya? Ya. Jadi pindah ke Dumai itu umur saya 7 bulan. Oh. Umur saya 7 bulan dibawa ke Dumai. Kenapa pindah? Ya, waktu itu kebetulan orang tua kita ini hobinya menebang hutan. Oke. Buka lahan. Kebetulan juga moyang saya itu saya ini keturunan keempat. Dulu itu dia adalah hulu balang, namanya hulu balang Awaludin. Ya, yang diperbantukan ke Laksamana Raja di Laut menjadi pembasmi lanon di Selat Rupat. Waktu sama kerajaan Sri Syaksendra. Ya. Jadi Datuk keturunan keempat dari hulu balang Awaludin. Kemudian Datuk sendiri mengenyam pendidikan udah di Dumai ya? Kalau saya pribadi, saya sekolah tidak tinggi-tinggi, cuma SLTA aja. Tinggi itu dah. Berarti SD di mana Datuk? Alhamdulillah. SD di Dumai. SD 10 Laborosing Dumai. Oke, SMP Patimura. SMP 1. Pindah ke SMP 4 dulu, setelah itu kena dibuat SMP 4. Jadi mana yang tinggal di Barat, pindahlah ke SMP 4 dulu. SMP 4 yang SMP 2 dulu ya? Dulu SMP 2 ya? SMP 2 dulu. Iya. Selengkap namanya. Oh, dulu. Setelah itu tamat itu saya langsung masuk Semia Negeri di sudut Laksamana. Patimura. Yang Laksamana dulu. Yang dekat kantor lurah hari ini ya? Ya, betul. Semia itulah saya. Semia dulu ya? Iya. Dan Datuk hari ini juga menjadi founder ya yang membangun Laskar Rumpun Melayu Pesisir. Ini apa nih betul yang menjadi Datuk menggagasi untuk membangun itu? Arahnya kemana nih? Ini sebetulnya ada kekecewaan juga. Oke. Kekecewaan dalam bentuk positif ya? Ya. Positif. Kenapa saya dirikan Laskar Rumpun Melayu Pesisir ini yang berpusat di Dumai? Karena saya sebelum itu sudah memegang LLMB ini selama 24 tahun. 24 tahun. Dari tahun 99 akhir. Oke. Nah, udah bergabung di situ. Tapi setelah itu saya 2 kecamatan, 2 periode di Dumai Barat, 2 periode Kota Dumai. Dan pengurus lainnya juga. Gitu. Iya. Setelah itu kemarin 2022 saya dilantik yang untuk ketiga periode lah, ya kan? Iya.
Nah, jadi alhamdulillah ya salah ya kan. Dan namanya dalam satu organisasi ada pahit getirnya lah. Iyalah. Kan begitu, biasalah. Mungkin tidak sesuai lagi, ya saya mundur. Akhirnya saya bentuklah DPP LRMP ini yang berpusat di Kota Dumai. Oke, Laskar Rumpun Melayu Pesisir, ya. ber-DPP di Dumai. Ya. Oke, itulah sebagai panglima besarnya. Ya. Oke, dari dalam pandangan Datuk deh, selaku panglima besar, juga tentunya kita banyak bersinggungan dengan masyarakat gitu ya. Dumai pada hari ini tuh, Dumai pada hari ini menuju pemilu serentak 2024. Karena saya juga mengikuti media sosial Datuk nih, karena saya tengok Datuk selalu mendinginkan siapapun pilihannya, jagoan masing-masing, jangan ganggu orang, kan begitu Datuk ya. Ini mungkin bisa cerita tuh seperti apa ya, artinya statement itu muncul karena ada sesuatu kan ya. Ya alhamdulillah pada hari ini kita berusaha untuk mendinginkan suasana. Iya. Ya. Jadi yang saya sampaikan di medsos kemarin itu, silahkan saudara-saudara menjagokan kandidat saudara, tapi jangan menjelekkan kandidat orang lain. Kita main cantik aja lah. Main cantik, betul. Kan begitu. Ya, kita main cantik aja. Dan jangan gara-gara pilkada kita tidak bersapa tegur, bersapa. Iya, betul. Kita nampak di luar melengos atau membuang muka. Orang yang nanti yang duduk, kita yang tak tegur sapa. Saya bilang, pilkada boleh silakan, tapi silaturahmi tetap berjalan. Iya, betul. Jadi kondisi pada hari ini memang di mana-mana tuh, apakah di Dumai maupun di mana kan pemberitaan hoak muncul, saling fitnah muncul, hujat menghujat muncul, ya kan. Jadi sikap Datuk pada hari ini kita jujur saja, kita terbuka saja Datuk ya. Datuk bagaimana menilai pemerintahan hari ini? Ya alhamdulillah, saya menilai pemerintah hari ini alhamdulillah sangat bagus, ya, di segi pembangunan juga di segi agama. Agak lebih religi ya. Alhamdulillah, rasa saya ya kita tidak merendahkan yang dulu-dulu lah. Ya kan? Tapi selama lebih kurang 3 tahun, sekitar 3 tahun 3 bulan, Pak Haji Faisal sekarang ini menjabat. Kita tanya di pasar-pasar dimanapun, alhamdulillah masyarakat semuanya mengakui ya kepemimpinan Faisal. Ada kepuasannya. Memang namanya manusia, kita tidak ada yang sempurna. Betul. Ya, kita ada kekurangan dan ada kelebihan masing-masing. Tapi saya lihat di sisi Haji Faisal ini, dia lebih banyak kelebihan. Kelebihan yang pertama, beliau orang taat. Kita jarang dapat pemimpin taat ini. Soal kekurangan beliau, dia manusia wajar. Ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Di segi pembangunan luar biasa. Terasa betul kita di Dumai. Baru 3 tahun, terasa betul. Ya, luar biasa. Saya terus terang, di periode pertama saya waktu itu saya tidak ada mendukung, saya netral. Periode pertama maksud saat ini ya? Iya, dari awal kemarin ya. Saya tidak yang 2020 ya. Memang dikatakan saya katanya ada mendukung ke lain, tapi itu isu-isu aja, silakan. Tapi saya tidak pernah muncul, tidak pernah apa. Artinya gini, untuk yang pertama Faisal menjadi Datuk tidak bagian dari tim lah. Tidak bagian dari tim. Artinya pada hari ini murni kepuasan Datuk. Kepuasan batin terhadap kepemimpinan beliau. Tapi setelah baru beberapa bulan beliau menjabat, beliau luar biasa. Dia punya kepercayaan diri, dia punya progres luar biasa, dan beliau berani ambil sikap dan ambil risiko. Apapun kata yang di medsos di mana-mana, di mendemo beliau tetap jalan. Dan saya waktu itu mendukung beliau juga. Waktu sudah jadi itu saya mendukung beliau. Saya bilang, Pak Wali, jalan terus. Jangan hiraukan orang yang hanya mengonggong. Saya bilang, jalan terus. Kalau Pak Wali merobohkan Masjid Habibur Rahman itu, tapi kalau Pak Wali membangun yang lebih bagus, kenapa tidak? Kita membangun. Kami waktu itu saya masih di LMB. Masih LMB.
jika perlu Pak Wali, kami di depan Pak Wali. Kalau ada yang menimbun Pak Wali, saya bilang. Karena memang saat itu ketika masjid itu dirobohkan, Ya. ada video yang beredar Ya. ya. Video beredar begini-begini. Ya banyak lah cerita-cerita di luar ya. Karena Yang itu menyudutkan beliau. karena gini, selama 25 tahun lebih kurang, saya itu selalu menambahkan DI Islamic Center di Kota Dumai. Ya, saat itulah ya. Alhamdulillah ada beberapa orang wali kota, beliaulah Yang mampu yang mampu merealisasikan. merealisasikan. Ada beberapa yang sebelumnya tidak mampu dan tidak pede. Artinya ketika beliau berani menerobos itu kan. Luar biasa beliau ini. Terlepaslah kemarin sempat ada juga semacam cerita-cerita di luar lah. Iya. Pembiayanya begini, begini. Iya kan Datuk kan? Iya, betul. Paling kita kan melihat hari ini ekspektasinya itu sudah luar biasa tuh. Seorang pemimpin harus berani. Iya. Harus berani mengambil sikap, mengambil langkah. Kalau tak berani, jangan jadi pemimpin. Iya. Ya kan? Karena waktu Anda jadi pemimpin lah tangan Anda berlaku. Iya. Kalau Anda tidak jadi pemimpin, apa lagi yang mau Anda buat? Kan begitu. Itulah yang nama segenggam kekuasaan tadi Itulah Datuk ya. dia. Jadi waktu Anda dikasih jabatan, dikasih kekuasaan, pergunakanlah kekuasaan Anda dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat, Iya. untuk agama. 4 wali kota kita ya. Maksudnya gimana? WSY, Pak Jul As, Jul As, Khairul, Pak Jul Khairul, As, beliau. 4. 4 wali kota. 5 sama Pak Zainuddin Abdullah dulu setahun. Tapi alhamdulillah untuk periode pertama WSY ya itu wajar beliau tuh membangun apa yang tidak ada karena itu pertama. Dan itu wajib ada kan gitu. Itulah yang nama dulu proyek Turnkey kan. Iya. Setelah itu setelah 2005 ke atas sampai 2000 berapa kemarin 2019 ya. Ya. Itu agak 2020 agak sepi, ya kan? Alhamdulillah 2000 ini masuk Haji Faisal sekarang pembangunan rumah luar biasa. Memang digenjot ya. Dan beliau ini luar biasa. Wah, berarti ya, yang seperti saya sampaikan tadi, beliau ini berani ambil risiko, ambil sikap, ambil langkah, seperti kemarin MTQ itu. MTQ kita kan baru MTQ kemarin 2017. Iya. Dan 2024 beliau minta lagi. Sebagai tuan rumah. Momen HUT Kota Dumai. Kebetulan saya kemarin juga pelatih Kori Dumai. Saya pelatih. Dan sekali juga menjadi majelis hakim kemarin nanti di Provinsi Riau. Saya pelatih juga. Saya tahu betul ya kan. Nah, tahu betul lah. Saya juga Kori Provinsi Riau nasional. Alhamdulillah. Kan? Jadi alhamdulillah apa yang telah dibuat Pak Wali ini ya wajar dia mendapatkan layak dia mendapatkan gelar sebagai Datuk Seri Setia Amanah. Nah, jasa-jasa dia tadi dalam membangun dan ya semarak agamanya. Semarak deh. Bukan dalam artian beliau itu tidak merugikan agama lain. Tetap agama lain juga beliau perhatikan ya. Diayomi lah semuanya kan. Ya. Tapi ini karena ini bumi Melayu memang mayoritasnya Islam. Ya. Tentulah namanya bumi Melayu kita tidak jauh dari itu, ya kan? Tapi yang lain kita tetap akomodir juga. Saya sampai juga ke Pak Wali. Bukan bermaksud kita mengkerdilkan Datuk ya. Tidak. Kita juga itu juga saudara kita, ya kan? Dilihat dari sudut pandang Datuk lah, ya kan? Kira-kira ada nggak nih masukan kepada Pak Wali ini nih? Artinya ya itu tadi, karena yang namanya manusia itu bukanlah makhluk yang sempurna. Paling tidak dengan kebersamaan kita bisa saling melengkapi untuk mendekati penyempurnaan. Kira-kira Datuk ada masukan kepada beliau? Ya, masukan saya kepada Pak Wali mengimbau lah. Ya, untuk ke depan. Sambil itu ya. Yes, saya berharap pada Pak Wali, mungkin kita semua berharap pada Pak Wali ke depan ini, mari kita rangkul semua masyarakat Dumai ini, ya, jangan ada pilih kasih. Yang pertama itu, dan untuk pilkada ini sekitar 6 bulan lagi ya. Lebih kurang. 6 bulan lagi. Dia tanggal 27 November kalau tidak salah. Ya, kita berharap masyarakat Dumai bisa kondusif lah ya. Kita berharap masyarakat Dumai pandai pintar lah, ya kan? Begitu. Pintar-pintarlah memilih pemimpin. Lebih bijak memilih ya. Bijaklah memilih pemimpin, ya kan? Iya. Kita tidak mengkerdilkan seseorang lain juga, tapi kita berharap kepada masyarakat Dumai bijaklah memilih pemimpin. Karena 5 tahun kalau kita tidak bijak dalam memilih pemimpin, ya mungkin kita merasa dampaknya begitu.
Jadi kalau hari ini, kalau kita lihat di Datuk ya, Ya. ada beberapa pembangunan yang dilakukan oleh di zaman Pak Faisal ini menjadi ikon dia. Contoh, Rumah Islamic Center, ya kan? Itu kan udah menjadi ikon nih. Kemudian Jalan Subrantas, udah didesain seperti Malioboro-nya Dumai gitu ya kan. Kemudian Bukit Gelanggang, kemudian wisata kuliner, dan juga salah satu juga wisata religi yang ada di Basilam Baru, ya kan. Itu ya Rumah Suluk ya, baru lagi tuh, ya kan. Ini kan juga bukan main-main dalam konsepnya kan, dan itu tuh termasuk proyek-proyek besar. Yang dan sekarang satu lagi nih, peletakan batu pertama stadion, ya kan. Artinya memang sepertinya Faisal tampil mewujudkan mimpi-mimpi orang nih, yang pengen masjid ini dibuatnya Islamic Center, itu salah satu mimpi Datuk nih. Yang pengennya olahraga mau stadion ini dibuatnya, gitu kan. Sepertinya dia menjadi orang yang bisa menjawab, ya kan, keinginan masyarakat pada dia. Itu bagaimana Datuk menilai itu? Ya alhamdulillah sampai saat ini itu mungkin sama-sama merasakan bahwa DIC adalah salah satu ikon Kota Dumai, dan termasuk juga wisata religi, Basilam Baru. Ikon juga di DIC juga itu termasuk wisata religi juga, DIC. Luar biasa, dari provinsi lain juga ke Dumai itu. Kita lihat bersama-sama itu, bus berdatangan pakai spanduk dari provinsi ini, dari kota ini. Kalau dulu kan ke Rohol. Ya, pasir ya dulu ya. Sekarang udah ke Dumai orang. Kenapa ke Dumai? Karena Dumai juga ada pantainya. Mungkin di situ nilai tambahnya. Ya kan? Nah, di situ nilai tambahnya. Akses juga mudah. Alhamdulillah. Tadi seperti yang sampaikan tadi, Jalan Subrantas seperti Malioboro, gitu. Tambah lagi ini Taman Bukit Gelanggang luar biasa, ya kan? Jalan-jalan juga udah hampir semua rata-rata. Udah kita lihat bersama ya kan? Kalau ada masih belum 1, 2, 3 atau berapa persen lah itu wajar. Berarti 3 tahun, 3 bulan. 3 tahun 3 bulan itu suatu pencapaian yang luar biasa seorang pemimpin. Kemarin waktu MTQ Provinsi Riau itu, saya selaku majelis hakim itu adalah MTQ yang termegah se-Riau selama ini. Saya di grup kami itu, grup dan majelis hakim itu luar biasa, Dumai provinsi dan Dumai sebagai tuan rumah, kami puas selaku dewan hakim, majelis hakim. Luar biasa Dumai. Pelayanannya luar biasa. Semuanya, makan minum dewan hakim luar biasa, penginapan luar biasa. Nah, itu yang nilai plusnya wali kota kita sekarang. Luar biasa, ya kan? Nah, jadi kita berharap Pak Faisal ini ya mudah-mudahan 2 periode lah, ya kan? Periode. Karena susah kita mencari pemimpin seperti ini. Ya, soal kekurangan biasa manusia. Itu saya sampaikan, manusia itu tidak ada yang sempurna. Sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sempurna. Manusia kita juga punya kekurangan. Mungkin juga punya kelebihan juga, kan begitu. Dan kita juga punya aib. Punya aib. Cuma aib kita ditutup Allah hari ini. Kalau Allah buka aib kita ini, kita tak berani keluar rumah hari ini. Selesai kita nih. Kalau Allah buka aib kita nih, kita tak tahu nih. Hanya kita yang tahu apa aib kita. Kalau Allah buka aib kita hari ini, mungkin tak keluar dari kelambu kita nih. Selesai kita nih, ya kan? Selesai kita. Nah, tak berani kita nak buat macam ini nih. Nah, itulah, ya kan? Nah, itu kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi di medsos biasalah ada tuh apa semua. Tapi saya udah, makanya tadi Tuan mengatakan di medsos saya sering mengkanter bahasa-bahasa miring dengan terhadap Faisal. Ya seserang aja, ya kan? Ya udah merasakan lah kepemimpinan Faisal selama 3 tahun 3 bulan ini. Insya Allah nanti bulan berapa habis? Agustus ya? Kalau nggak salah mungkin September. Sekitar bulan itulah. Sekitar 3 tahun 8 bulan ya? Iya, dia 3 tahun 8 bulan ya memang. Itu sekarang ini baru 3 tahun 3 bulan suatu pencapaian yang luar biasa seorang wali kota. Itu tadi beliau ini berani ambil risiko dan progresnya luar biasa. Nah, kita tahu selama ini yang lalu-lalu kita sama tahu, tak perlu kita buka, ya kan? Tahu. Ini baru beberapa tahun berjalan, itu luar biasa. Itu dimana-mana pun saya bertanya pada ibu-ibu, bapak, macam mana Pak Haji Faisal membangun selama 3 tahun 3 bulan?
Wah, luar biasa ya kan, luar biasa. Pokoknya 2 periode. Ya. Artinya kalau kita menilik lah ya, Ya. di pemilih di tingkat akar rumput ya, grassroots, itu masih menginginkan ya. Masih menginginkan beliau. Iya, iya. Masih menginginkan beliau. Iya, iya. Cuman yang namanya demokrasi, Datuk, itu sah-sah saja. Sah. Orang Kalau mungkin demokrasi menginginkan sah-sah saja. Cuman imbauan Datuk tadi, berpikirlah dan bijak dalam memilih. Itu dia, betul. Iya, iya, iya. Bijak. Kemudian dalam sisi Datuk kan lebih cenderung tadi menceritakan sempat menjadi dewan juri, artinya juga Datuk menjadi bagian daripada religi tadi ya. Bagaimana Datuk melihat hari ini nih? Suasana dalam beribadah, suasana dalam keislaman yang ada di Kota Dumai. Kalau kita lihat keislaman Kota Dumai pada saat ini dari sudut pandang agama, religi, siarnya ya, itu juga luar biasa. Ya, selama ini tidak ada macam ini. Gitu ya. Nah, selama ini tidak ada macam ini, tidak ada seperti ini. Tapi begitulah seorang Faisal, dia berani ambil sikap. Nah, itu namanya seorang pemimpin. Yeah. Dia tidak perlu dengar bahasa orang miring, dia tetap jalan yang lurus. Yeah. Karena kita lihat kan banyak nih dai-dai kondang udah masuk Dumai, Dery Sulaiman, Baas Latif gitu kan. Itu satu juga nilai tambah bagi beliau. Luar biasa juga dai-dai kondang yang beliau undang. Nasid-nasid yang bernadakan religi. Yang jelas selama beliau memimpin Dumai 3 tahun 3 bulan lebih kurang ini, siarnya luar biasa agama kita. Ya, agama Islam ini siarnya luar biasa. Tambah lagi di DIC itu hidup. Alhamdulillah juga di sebelahnya yang bekas kantor PUPR itu akan dibuat pondok tahfiz, akan bekerja sama dengan Turki. Turki ya? Ya. Itu rencananya. Ya, luar biasa, ya kan. Saya pun dari awal juga menyampaikan ke beliau. Yang jelas kalau jadi di dua kota, ya berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Ya kan. Nah, yang kedua itu, yang pertama itu. Yang kedua didukung juga oleh APBD. Sekian berbeda lagi ya, apa ya? Pasti. Alhamdulillah, ya mungkin berkat doa beliau juga, dia orang taat. Karena mau mencapai APBD 2,1 itu di Dumai ini bukan mudah. Selama ini kan udah 20 tahun waktu itu kan, 22 tahun ya. APBD kita masuk 1,2, beranjak 1,2, 1,3. Sekarang 2,1. Itu juga mungkin berkat doa beliau juga. Dia orang, beliau orang taat dan didukung juga oleh masyarakat Dumai yang berjuang DBH kemarin, termasuk saya sendiri. Bagian dari itu. Iya, saya juga kemarin kebetulan masuk tim 11 berjuang ke Jakarta. Alhamdulillah, jadi perjuangan saya dengan kawan-kawan yang diketuai oleh Bu Agus Budianto waktu itu. Terrealisasi 369 miliar setiap tahun. Penambahan ya. Dari DBH Migas ya. DBH Migas 1%. Alhamdulillah itu dapat kita 369 miliar dari situ aja. Setiap tahun ya, bukan setahun, setiap tahun. Alhamdulillah. Itu luar biasa tuh ya, itu pencapaiannya. Kan itu semasa beliau menjabat kan. Berarti itu berkat doa beliau juga. Karena selama ini kan barang itu tertahan. Kita tak tahu tertahan di mana. Tetapi setelah kami berjuang ini, rasanya saya bilang, saya waktu itu berjuang itu sama kawan-kawan, hakul yakin. Alhamdulillah, waktu audiensi di DPRI Komisi 7, semua fraksi mendukung. Tidak ada satupun yang menolak. Semua fraksi. Artinya memang sudah layak untuk dibagikan. Itu nggak tahu kita. Mulus aja barangnya mulus. Itu mungkin juga berkatnya doa Pak Wali. Doa ada orang soleh. Dia orang soleh. Iya. Dia orang taat. Ya kan? Itu fakta. Kita bukan maaf cakap jadi penjilat, bukan ya. Ini fakta yang kita katakan, ini fakta. Ya. Dia orang soleh, dia orang taat. Jadi kita untuk dapat pemimpin seperti ini payah ini. Susah. Tepat waktu dia sedang acara pun dia tinggal, dia sholat. Nah, itu namanya pemimpin. Pos azan dia acara apapun, dia tinggalkan dulu, dia sholat dulu. Dia tak peduli mau situ gubernur mau siapa. Dia dulukan Allah. Itu namanya pemimpin. Dan memang di situ beratnya kan. Ya kalau seorang pemimpin yang punya iman dia, itu. Iya kan? Dia hanya beriman kepada Allah. Saya lihat selama ini ada acara, saya memang saya tengok dia kan. Pos zuhur apa orang bicara dia tinggal
Dia sholat dulu, akhirnya orang ikut dia semua. Ikut dia semua. Iya, Malu kan? Iyalah, Kok tak ikut dia? Pasti. Nah, kalau tapi kita yang munafik, kalau orang bagus dikata tak bagus itu munafik. Munafik. Ya kan? Ya. Kalau memang dia bagus, terus saya bilang tadi tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Tapi kita lihat dari sudut pandang apa? Bagaimana kita melihat selama ini Faisal memimpin 3 tahun ini, lebih kurang 3 tahun 3 bulan ini. Betul. Kita lihatlah rekam jejak dia Ya, kan. rekam jejaknya luar biasa. Ya, biasa. Terpulang tadi pada mungkin ya yang black campaign lah namanya apa semua. Iya. Dan tapi itulah dunia demokrasi Datuk ya. Black campaign, hoax, fitnah menfitnah, ya kan. Kemudian perumpamaan yang bersifat hiperbola yang dibesar-besarkan itu yang terjadi. Baik Datuk, sebelumnya mungkin ada closing statement Datuk, satu kata atau satu kalimat yang ingin Datuk sampaikan kameranya untuk masyarakat. Alhamdulillah saya selaku Datuk Paling Besar Dewan Pimpinan Pusat Laskar Lempu Pulau Pesisir yang berpusat Kota Dumai menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Dumai, mari kita jaga Dumai ini supaya kondusif menjelang pilkada ini, dan juga setelah pilkada jangan kita terlalu banyak mendengar hoax. Terusnya mari ke depan ini sama-sama kita pandang dari sudut pandang yang mungkin sudut pandang yang lebih mengarah kebaikan lah, ya kan? Lebih bijak. Kita pilihlah pemimpin yang membawa kesejukan, ya. Yang kedua juga pemimpin yang peduli dengan masyarakat Kota Dumai, dan juga membangun Kota Dumai ini yang jelas selama ini kita rasakan. Mungkin itu himbauan saya kepada masyarakat. Yang jelas saya mengimbau kepada masyarakat Dumai, mari kita jaga Dumai ini sekondusif mungkin menjelang pilkada bulan November nanti. Mari kita sama-sama jaga Kota Dumai ini. Kota Dumai ini terdiri dari belasan suku, ya, suku, tapi Melayu adalah rumpun bangsa. Melayu ini rumpun bangsa, bukan suku, ya. Melayu ini besar, rumpun bangsa. Ini bumi Allah. Iya. Silakan, ya kan? Datang mencari makan, cari kehidupan, tapi jangan buat rusak. Iya. Di mana bumi dipijak, jangan buat kerusakan di bumi ini. Ini bumi Allah, ya kan? Siapapun berhak tinggal di sini, ya. Dalam artian kata, di mana bumi ini pijak, di situ langit dijunjung. Mari kita sama-sama bangun Kota Dumai ini. Ya. Oke, baik Datuk. Terima kasih karena waktu juga yang membatasi kita. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian podcast Sepeda Tak Berlampu bersama narasumber kita Datuk Haji Muhammad Daniel Effendi. Baik, saya Budi Andrian Saputra, mohon undur diri dari hadapan Anda. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita sambung lagi. Insyaallah. Kita cari waktu. Insyaallah.